Di materi kemarin kita mengangkat tentang McDonald. Tapi yang perlu saya tekankan sekali lagi, jika McDonald bukanlah contoh dari sistem terbuka atau konsep keterbukaan pada pembahasan kita yang mengangkat pemikiran George Soros dan Karl Popper. Dari konten pembelajaran kita terkait McDonald, tujuan utamanya ialah menunjukkan infrastruktur dari super system dan termasuk secara tidak langsung infrastruktur dari teknologi sebagai sistem terbuka. Infrastruktur yang dimaksudkan tak lain ialah pelembagaan sejumlah aset dari McDonald dan keterlekatannya dengan teknologi. Di semester 6, materi kuliah teknologi dan perubahan sosial mengangkat teknologi media, dan bagian ini tidak jauh berbeda dari materi di semester 2. Kemudian dilanjutkan kembali pada materi terkait prinsip kebebasan yang mengangkat pokok-pokok pemikiran terkait demokrasi. Dan demokrasi sendiri merupakan ciri utama dari masyarakat terbuka. Kemudian seluruh materi ini dirangkum pada konten pembelajaran ini tentang teknologi dan demokrasi, dan disertakan game berjudul Livetopia, salah satu game yang dikelompokkan pada jenis game open world. Dari game ini, kita akan memahami teknologi dan demokrasi, dua hal yang berbeda, kemudian disatukan untuk kita sama-sama bisa memahami perubahan sosial itu seperti apa, masyarakat terbuka itu seperti apa, dan sistem terbuka itu seperti apa. Pertama kali saya mencoba game Livetopia ini, saya sedikit merasa aneh karena tiba-tiba saja disuguhkan banyak hal dan sama sekali tidak dibatasi. Artinya game ini sepenuhnya keputusan ada di tangan pemain. Saya leluasa bermain tanpa dibatasi di sini. Artinya, saya bebas melakukan eksplorasi, menelusuri, menjelajahi. Ya, seperti mencoba untuk masuk atau pergi ke suatu wilayah dari game Livetopia. Kita juga diberikan opsi kalau seandainya kita mau melakukan beberapa pekerjaan, seperti menjadi perawat atau pelayan toko. Ketika kita selesai mengerjakan tugas-tugas sesuai jenis pekerjaan itu, kita diberikan reward dalam bentuk uang digital dan berlian. Ada juga beberapa event atau permainan kecil yang disematkan pada game utama, Livetopia. Kita juga bisa berpartisipasi di sini. Kita kembali ke materi pembelajaran. Livetopia menunjukkan kepada kita seperti apa demokrasi, yaitu yang pertama, kebebasan memilih, yang kedua, kebebasan mengatur, yang ketiga, kebebasan memutuskan, yang keempat, kebebasan merencanakan, yang kelima, kebebasan mengadakan. Setiap kebebasan yang ditampakkan pada game Livetopia bukanlah kebebasan kebablasan atau kebebasan semau kita, karena developer game ini telah menyediakan panduan untuk pemula atau panduan untuk pemain dan fitur-fitur lain yang bisa kita pilih baik di halaman depan game atau di dalam game itu sendiri. Dan di sini ada banyak kita temukan seperti tutorial bagi pemain. Jadi pemain akan mengikuti tutorial itu, dan itu ada pada beberapa figur berupa avatar. Misalnya avatar dokter atau avatar pemilik toko. Selain menampilkan bentuk-bentuk kebebasan yang melekat dari gambaran konkret demokrasi, game Livetopia juga menampilkan hal terkait kesetaraan. Misalnya menyangkut pemain game ini. Setiap pemain dari berbagai negara tidak dibedakan di sini. Kami memulai dari awal, misalnya hanya menggunakan jenis item seperti kaos, celana pendek, memilih jenis kelamin, dan sebagainya. Semua itu disediakan secara gratis oleh developer game. Jika pemain ingin membeli beberapa bagian dengan uang real, itu bisa dilakukan. Tapi bukan berarti pemain gratisan
tidak mendapatkan jenis barang yang setara dengan pemain berbayar. Kemudian, setiap pemain diberikan panduan, baik pemain berbayar ataupun pemain gratisan. Belum lagi soal usia dari setiap pemain. Pemain yang sudah berumur seperti saya atau pemain yang masih bocil tetap memulai tampilan avatar di awal-awal permulaan game ini. Ya, tampilan standar semuanya, belum di-upgrade. Kita kembali menyinggung soal kapasitas teknologi dari game ini. Teknologi internet mewujudkan pemikiran dari beberapa teoritisi sistem terbuka seperti George Soros, Karl Popper, John Stuart Mill, atau James Mill, serta Isaiah Berlin. Melalui teknologi internet, developer game merumuskan jenis game Livetopia sebagai game open world. Setiap pemain dapat berinteraksi di sini dan dikumpulkan menjadi satu bagian di sini. Mungkin lebih tepatnya pemain itu saya namakan sebagai masyarakat Livetopia. Kita bisa chattingan, menjalin pertemanan, saling bantu, dan banyak lagi yang bisa dilakukan secara virtual. Dan sekali lagi game Livetopia di sini mengajarkan kita tentang kesetaraan dan tidak memperdulikan setiap latar belakang kita. Melalui game Livetopia ini, di sini teknologi menyatakan dirinya, dia bisa mewujudkan tiga bagian hak yang pernah saya sampaikan di beberapa konten dan juga pertemuan kuliah offline, kuliah konvensional, berkaitan dengan hak personal, kemudian hak asasi, dan yang terakhir hak kolektif. Tiga bagian hak ini memiliki atau mengandung beberapa bentuk dari gambaran hak itu. Yang pertama, hak untuk ditampilkan atau hak untuk menampilkan. Yang kedua berkaitan dengan hak untuk diakui atau mendapat pengakuan. Dan yang ketiga, hak untuk dilindungi atau mendapatkan perlindungan, dan seterusnya. Jadi singkatnya di sini, melalui game Livetopia untuk jenis game open world, memang terasa bagaimana teknologi itu mewujudkan tiga bagian ini, dan secara tidak langsung ingin menjelaskan kepada kita, ini loh potret dari gambaran demokrasi. Ketika teknologi mewujudkan gambaran konkret dari demokrasi, maka tujuan dari upaya mewujudkan gambaran tersebut adalah untuk membentuk pengetahuan atau wawasan, perilaku, dan tindakan kita. Artinya di sini teknologi memiliki kapasitas sebagai media pembelajaran yang menyederhanakan segala sesuatu sehingga kita mudah untuk memahami dengan baik. Seperti ini contoh sederhananya. Ya, misalnya berkaitan dengan sejumlah pengaturan dari game berbasis atau berjenis open world. Misalnya Livetopia.
Sementara itu, hubungan teknologi, contohnya itu teknologi internet seperti game ini, dan demokrasi dalam perubahan sosial meliputi proses percepatan wawasan atau pengetahuan baru. Perilaku-perilaku baru, tindakan-tindakan baru itu bisa bertumbuh, serta mempercepat proses konversi sosial yang dilakukan melalui upaya memperkenalkan suatu metode dari pendidikan demokrasi. Misalnya menyediakan berbagai pilihan untuk dipilih oleh individu-individu, menggalang partisipasi publik dalam skala tidak terbatas untuk turut berkontribusi mempercepat konversi sosial serta mengampanyekan pendidikan demokrasi.